akan diingatkan dulu soal kesepakatan kita ya di acara ini. Mungkin akan dibawakan sama Pak David. Silakan Pak David. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya pagi ini menjadi co-fasilitator. Fasilitatornya adalah Pak Victor atau Pak Piki. Biasa kita panggil Pak Piki. Dan saya akan menyampaikan dulu beberapa housekeeping untuk nanti kita jadikan pegangan ya selama sesi ini. Sebagian memang udah pernah disampaikan sebelumnya, saya hanya merefresh saja. Jadi yang pertama, mungkin yang penting dari slide ini saya mengingatkan bahwa dan mungkin tadi di waiting room juga sudah diingatkan bahwa nama harap diubah menjadi pertama nama depan sesuai daftar hadir atau salah satu nama yang ada di daftar hadir gitu ya, karena kita akan mengidentifikasi Bapak Ibu serta asal dan lembaga ya. Jadi ini nanti ke depan akan terus digunakan oleh panitia untuk mengidentifikasi peserta secara pada saat Bapak Ibu masuk waiting room gitu. Jadi yang di-admit ada yang namanya sesuai dengan yang terdaftar. Kemudian juga di sesi ini akan ada diskusi kelompok dan ini juga nama Bapak Ibu akan sangat penting untuk proses pengelompokan peserta dalam diskusi kelompok. Lalu berikutnya adalah kesuksesan untuk mengikuti acara ini. Maaf, mungkin ada yang sebelumnya. Ya, ini, sorry, kelewat. Yang kedua adalah, sekali lagi sesi kelas ini akan direkam, sesi yang plenonya ya, yang akan direkam, dan nanti link materi dan link rekaman akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian ya, setelah selesai pelaksanaan. Kemudian peserta harap mematikan mikrofon dan juga kalau kamera boleh dimatikan atau dinyalakan, kecuali kalau ada permintaan khusus dari fasilitator. Kemudian pertanyaan dan tanggapan, harap menggunakan fitur chat room, karena di dalam selama sesi ya, dalam pelatihan ini waktu untuk berdiskusi secara langsung sangat sedikit, sehingga untuk efisiensi waktu kita menggunakan fitur chat room dengan format kalau pertanyaan itu pakai tanya depannya dan kalau ada tanggapan pakai format tanggapan gitu. Jadi kalau pertanyaan ini yang nanti akan direspon oleh fasilitator, tanggapan itu biasanya informasi tambahan yang ingin di-share kepada peserta lain atau ada sebuah opini gitu ya, itu dipersilahkan. Dan kalau nanti dipersilahkan untuk menanyakan langsung dengan suara, kemungkinan akan dipersilahkan ya pada saat waktunya memungkinkan, itu harap gunakan fitur raise hand, jadi fasilitator akan memilih yang berbicara berdasarkan yang melakukan raise hand. Dan kemudian untuk acara ini, kemarin juga sudah disampaikan oleh Pak Piki bahwa kesuksesan mengikuti pelatihan ini ada di Bapak Ibu, tentu saja kami sudah mencoba mempersiapkan sebaik mungkin juga untuk membantu Bapak Ibu. Dan ini juga karena itu kami memberi kebebasan kepada Bapak Ibu untuk mematikan atau menyalakan kamera ya, sesuai dengan kondisi masing-masing gitu. Kemudian kalau ada kesulitan mengikuti acara full, mungkin karena kondisi sekitar dan lain sebagainya, Bapak Ibu masih bisa mengikuti rekaman nanti. Tapi ada beberapa sesi yang butuh kehadiran fokus atau hadir penuh, dan nanti akan menggunakan komputer. Yang pertama adalah sesi hari ini ya, sesi 4 tuh hari ini, kemudian ada sesi 6 besok, dan sesi 8 hari Jumat, sesi terakhir hari Jumat itu sorry bukan sesi terakhir, sesi Jumat pagi ya, itu akan menggunakan komputer dan perlu hadir full. Jadi Bapak Ibu untuk sesi ini harap
kalau bisa disiapkan komputer supaya bisa berpartisipasi dengan baik dan akan kita digunakan nanti waktu diskusi kelompok. Dan kami juga ingin mengingatkan bahwa nanti karena di sesi ini ada diskusi kelompok, Bapak Ibu nanti sampaikan informasi apa adanya, sesuai kondisi saja, dan ini akan penting untuk proses belajar bersama, dan nanti juga akan membantu pendamping memahami kondisi. Jadi dari apa yang disampaikan Bapak Ibu, bila nanti kita bekerja sama terus untuk memperkuat pengelolaan sampah di daerah masing-masing, hasil dari diskusi kelompok ini juga akan dijadikan salah satu bahan bagi Aliansi Zero Waste Indonesia untuk merancang ya proses pendampingan dan membuat rekomendasi-rekomendasi untuk Bapak Ibu sekalian. Dan juga kami juga disclaimer ya bahwa karena keterbatasan dari sisi kami juga ada kemungkinan ada beberapa istilah yang disampaikan di sesi ke depan yang mungkin tidak sama dengan yang biasa digunakan oleh pemerintah. Dalam hal ini kami butuh masukan bila ada istilah-istilah yang lebih tepat gitu ya. Tapi kami menyediakan daftar istilah di mana nanti Bapak Ibu bisa melihat kalau istilah yang kami gunakan itu sebetulnya maksudnya apa. Tapi ke depan tentu saja kita ingin supaya istilahnya lebih kompatibel dengan yang biasa Bapak Ibu gunakan, jadi bisa kami dikasih masukan sehingga untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi ini pendahuluan dan beberapa hal terkait sesi ini. Selanjutnya saya persilahkan Pak Piki untuk menyampaikan paparan dan juga memulai proses diskusi kelompok. Silakan. Ya, terima kasih Pak David. Ini sekali lagi mengingatkan juga kepada Bapak Ibu untuk mengganti mengganti nama ya dengan nama depan dan asal lembaga ya. Karena itu memudahkan kita mengelompokkan nanti saat mau membentuk kelompok untuk diskusi. Gitu. Pagi ini kita akan bicara tentang tata kelola pengelolaan sampah existing dan hubungannya dengan model ya. Saya yakin seperti yang kemarin juga banyak muncul ya di chat box bahwa sebetulnya Bapak Ibu ini sebagian besar sudah pernah mencoba mendorong inovasi atau perubahan lewat membangun model gitu ya, model pengelolaan sampah terpilah. Tapi di sisi ini di pagi ini nanti kita akan coba saling bertukar cerita gitu ya, nanti di diskusi kelompok bertukar cerita tentang kendala apa yang dialami dan ide-ide awal tentang aspek tata kelola apa yang perlu kita kembangkan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke sana saya mau berefleksi dulu nanti ya, ada refleksi tentang pengelolaan sampah existing dan apa yang sudah dilakukan, kemudian bagaimana pengaruh ini bukan kebijakan tapi pengaruh tata kelola terhadap pengembangan model sekarang gitu. Nah, oke. Kalau kita tinjau sedikit kemarin kan kita udah sepakat dan ini yang juga terjadi ya. Sebenarnya bukan sepakat tapi banyak terjadi di banyak tempat. Kondisi existing pengelolaan sampah kita di Indonesia itu kebanyakan masih kumpul angkut buang gitu ya. Jadi ada pengumpulan dari rumah, dikumpulkan, dibawa ke TPS, dari TPS diangkut ke TPA. Nah, bagian yang berwarna kuning yang ada di dalam kotak kuning ini adalah perannya pemerintah kan. Perannya pemerintah itu mengangkut dari TPS ke TPA. Gitu. Jadi apa yang sudah terkumpul di TPS dibawa ke TPA. Nah, yang bagian yang tanpa kotak kuning ini di sebelah kiri, dua lingkaran awal di sebelah kiri, ini boleh dikatakan tidak ada penanggung jawabnya. Gitu. Jadi situasinya cukup chaos.
tidak bisa dipastikan ya bahwa sampah itu betul-betul seluruh rumah itu betul-betul mengirim sampahnya ke TPS gitu. Akibatnya sampah bocor dari rumah masuk ke sungai, masuk ke laut gitu ya. Ada yang dibakar, masuk ke lahan kosong, ditimbun di lahan-lahan kosong gitu ya. Sehingga ini yang kita sebut dengan kebocoran sistem ya penanganan sampah. Makanya kenapa kemarin waktu diskusi tentang zero waste, bukan hanya pemilahan yang jadi concern kita, tapi membuat sistem yang memastikan seluruh rumah itu tercakup di dalam sistem pengumpulan gitu. Sehingga tidak ada lagi kebocoran sampah lewat kebocoran sistem penanganan sampah ini gitu. Jadi nggak ada yang masuk ke sungai, nggak ada yang masuk ke laut, nggak ada yang dibakar dan masuk ke lahan kosong. Dipastikan semuanya memang terangkut dan kita mencatat itu gitu ya kalau di pengembangan zero waste. Jadi tiap rumah itu dipastikan bahwa dia memang memberikan sampahnya kepada petugas gitu. Kalau tidak ya berarti ada kemungkinan dia buang sampah sembarangan atau dibuang atau dibakar. Ada ya kemungkinan kecil kan sebetulnya kita tuh tidak menghasilkan sampah sama sekali, itu kemungkinannya agak kecil kecuali orangnya memang sangat zero waste sekali gitu ya, jadi berusaha untuk tidak menghasilkan sampah. Bisa aja seperti itu, tapi sebagian besar populasi kayaknya tidak seperti itu gitu ya di awal. Jadi kita perlu memastikan nih bahwa sebenarnya sampahnya itu benar-benar terkumpul dibawa ke TPS. Itu minimal kalau misalnya kita masih pakai model yang linear seperti ini. Nah, di sisi lain, kita kan punya target, sebelum sana, ini yang menyebabkan ya sarana-sarana persampahan itu jadi kumuh dan kelebihan beban ya, karena proses yang linear tadi. TPS-nya banyak TPS liar, TPS juga kelebihan sampah karena jumlah sampah terus meningkat. Salah satu keluhan yang pernah saya dengar dari salah satu kabupaten kota yang pernah saya temuin ya, wah kalau ada pengumpulan seperti ini sampahnya jadi banyak gitu, TPS-nya nggak kuat, nggak cukup gitu. Itu artinya belum sepenuhnya sampah dari rumah tangga itu sebetulnya terkumpul ke TPS. Jadi ya, selama ini sampah itu masih bocor, lahan kosong dibakar, ada yang masuk ke sungai, ada yang masuk ke laut gitu ya. Gitu. Jadi begitu kita terapkan sistem baru ketahuan, wah ternyata banyak sampahnya gitu ya, dan TPS kami jadi penuh gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, juga melihat menyebabkan ya bahwa TPA-nya jadi kelebihan beban, umur TPA jadi pendek dan seterusnya. Kemudian pantai juga jadi penuh sampah. Bapak Ibu, 80% sampah yang ada di laut itu sebenarnya berasal dari daratan gitu. Dan berasal dari disebutnya manajemen pengelolaan sampah di daratan. Jadi kalau misalnya kita mau memastikan lautan kita bersih dari sampah ya, seperti yang programnya Kemenko Marves, ya nomor satu yang perlu dibenahi adalah pengelolaan sampah di darat. Bagian besar memang datangnya dari darat sampahnya. Begitu. Nah, di sisi lain kita punya target kan untuk menurunkan 30% ya sampah dari kabupaten kota melalui Jaksrada kan. Nah, andaikan misalnya ini sebuah kota yang imajiner ya, 300 ton per hari, 30%-nya itu kan cuma 90 ton kan per hari, sekitar 90 ton per hari. Sedangkan kalau kita lihat komposisi sampah rata-rata di negara berkembang, terutama Indonesia, 60%-nya itu adalah sampah organik. Sebetulnya yang kemarin saya sudah singgung, seharusnya bisa loh kita mencapai 60% 60% pengurangan kalau sampah organiknya bisa terpilah dan didaur ulang di sebanyak mungkin tempat yang didedikasi. Lebih seperti itu. Jadi sisanya nanti yang lain-lain bisa nyusul, kayak misalnya kemarin yang sudah diceritakan Pak David ya, sampah organik sudah,
daur ulang juga di-push ya, masuk ke masuk ke sistem daur ulang kayak pabrik gitu ya. Pabrik daur Fotoin ulang. Kemudian sisanya yang residu ini kemudian diintervensi lewat kebijakan kan. Kita optimis lah bisa melakukan itu semua, asalkan misalnya aspek tata kelolanya seluruh sampah ini tidak dipandang sebagai satu bagian dari tata kelola saja, gitu. Satu aspek dari tata kelola saja. Nah, saya mau ngingetin bahwa pengelolaan sampah itu sebetulnya ada banyak aspeknya gitu ya. Saya yakin sebagian besar Bapak Ibu sudah tahu soal ini, tapi saya mau ngingetin aja bahwa nanti ini juga jadi framing untuk diskusi kita nanti ya. Pengelolaan sampah bukan hanya urusan operasional, ya, bukan hanya masalah pembiayaan dan peran serta masyarakat, peran serta publik gitu, tapi juga meliputi masalah kelembagaannya dan regulasi. Ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kuncinya sebetulnya untuk setiap aspek tata kelola ini adalah seperti demikian, kelembagaan ya. Siapa sih yang melakukan gitu? Itu aspek kelembagaan. Ketika kita bingung siapa yang harusnya bertanggung jawab terhadap sesuatu, berarti aspek kelembagaannya masih belum pas gitu, belum tepat. Operasional bagaimana melakukan apa yang dibutuhkan. Selama ini saya pikir aspek operasional ini matang ya di pengelolaan sampah di Indonesia. Ada banyak sekali teknologi, ada banyak sekali cara untuk pengumpulan sampah, ada banyak sekali metode untuk pengumpulan sampah, pengolahan sampah dan seterusnya. Jadi secara operasional sebetulnya matang ya, cukup matang nih di Indonesia pengolahan sampah. Aspek pembiayaan, kalau untuk melakukan semua ini berapa kebutuhan biayanya? Itu kamera 7.000 minjem ininya anak. Kemudian untuk aspek regulasi, pertanyaannya adalah aturan apa yang harus ada supaya ini semua bisa berjalan, ya, supaya semua aspek-aspek yang lain bisa berjalan. Kemudian untuk peran publik, pertanyaannya adalah bagaimana publik bisa berperan serta dalam keseluruhan rangkaian ini. Gitu. Nah, contoh kasusnya misalnya, pertanyaan-pertanyaan contoh-contohnya ya untuk setiap aspek ini adalah misalnya untuk kelembagaan ya, bagaimana pembagian wewenang dan tanggung jawab terhadap dan bentuk organisasinya serta mekanisme koordinasinya seperti apa. Kemudian untuk aspek tata laksana, misalnya, untuk aspek operasional, tata laksana apa yang perlu dikembangkan, sarana dan prasarana apa yang perlu disiapkan, misalnya seperti itu. Aspek pembiayaan, jumlah biaya yang dialokasikan, mekanisme pembiayaannya seperti apa. Untuk aspek regulasi, ketentuan apa yang mengikat secara hukum, sanksinya bagaimana, pengawasan bagaimana. Untuk peran publik, nah, kewajiban bagi sumber sampah atau penghasil sampah ya masyarakatnya, terus peran-peran lainnya dan serta bagaimana mendorong peran serta masyarakat. Nah, jadi Bapak Ibu kita akan berdiskusi selanjutnya masuk ke diskusi kelompok ya Bapak Ibu. Jadi sambil saya ceritakan nanti Bapak Ibu juga bisa menyiapkan diri supaya seperti tadi yang dikatakan Pak David, kita perlu hadir agak fokus nih di bagian ini karena kita mau dibutuhkan kehadirannya Bapak Ibu nih untuk fokus sedikit di bagian ini ya pada saat kita diskusi kelompok gitu. Dan di diskusi kelompok nanti Bapak Ibu juga bisa berbagi sama kelompok persoalan-persoalan apa yang dihadapi di kawasan gitu ya. Kami nanti teknisnya kita akan masuk ke ke dalam breakout room ya. Kita akan masuk ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil dan pembagian kelompoknya adalah pembagian kelompok nanti akan diatur oleh tim teknis. Pada dasarnya adalah kita akan mengelompokkan berdasarkan kabupaten kota masing-masing. Bisa jadi nanti dalam satu kelompok ada 2 atau 3 kabupaten kota, karena melihat jumlah peserta juga dan jumlah fasilitator kami gitu.
Kemudian kita juga akan mengelompokkan berdasarkan level ya. Jadi kalau provinsi nanti akan berkumpul dengan sesama pemerintah provinsi gitu. Jadi nanti yang tadi saya ingat tuh pembagiannya ada provinsi Bali dan Jawa Barat bareng-bareng gitu ya. Denpasar Bali ya, Bali dan DKI Jakarta juga akan bareng-bareng. Kemudian juga yang nasional nanti akan bikin sendiri, satu kelompok sendiri. Kurang lebih seperti itu. Kenapa seperti itu kenapa kita buat seperti itu? Karena setiap lapisan ini punya persoalan masing-masing sebetulnya gitu ya. Di tingkat provinsi ada persoalan tata kelola sendiri, di tingkat nasional juga ada persoalan tata kelola sendiri, di tingkat kabupaten kota juga sama. Nah, apa yang akan dilakukan di dalam kelompok itu nanti di dalam diskusi kelompok, Bapak Ibu mohon mendiskusikan 2 pertanyaan. Jadi nanti akan dipandu oleh fasilitator kelompok ya. Mulai dari pertanyaan pertama dulu. Pertanyaannya adalah apa kendala ya dalam apa kendala yang dihadapi Bapak dan Ibu dalam melaksanakan kegiatan terkait pengelolaan sampah terpilah dan terdesentralisasi di masing-masing daerah. Bapak Ibu saya yakin minimal kayaknya bukan minimal, kayaknya semua kabupaten kota pernah mendorong kegiatan pengelolaan sampah terpilah dan terdesentralisasi di masing-masing daerah. Mau bentuk programnya misalnya TPS 3R atau kampanye bank sampah gitu misalnya, atau misalnya kalau di DKI itu yang saya ingat bawa sampah elektronik gitu misalnya, ada tempat pengumpulan sampah elektronik, atau bawa sampah botol botol yang bisa didaur ulang ke tempat pengumpulannya masing-masing gitu ya misalnya. Saya ingat tuh pernah ada cerita botol PET dikumpulkan di satu tempat gitu di Jakarta tuh seperti itu. Ada beberapa titik kumpulnya gitu. Nah, Bapak Ibu mungkin menemui kendala dalam hal itu ya. Kalau sukses bagus, tapi kalau misalnya ada kendala coba diceritakan kepada kepada kelompok ya. Nanti mungkin akan ada waktu untuk mendaftar dulu semua kendalanya, kemudian nanti ada waktu untuk cerita sedikit konteks tentang masing-masing kendala tersebut ya. Kemudian itu masalah kendala dulu. Jadi didaftar dulu semua kendalanya. Nanti di ronde kedua diskusi, diskusikan tentang aspek tata kelola apa yang perlu dikembangkan oleh masing-masing daerah, atau di level provinsi apa yang perlu dipikirkan gitu misalnya, di level nasional apa yang perlu dipikirkan, kurang lebih seperti itu. Jadi itu ya 2 pertanyaan. Jadi yang ini kembali lagi brainstorming. Jadi didaftar semua ide-ide perbaikan atau pembenahan tata kelola yang perlu dikembangkan. Kita bikin daftar dulu. Jadi ini jadi seperti semacam ide awal untuk kita melakukan perbaikan di tempat kita masing-masing. Nah, berapa lama waktunya? Kita akan coba 30 menit dulu untuk diskusi. Nanti akan saya pantau terus. Mudah-mudahan cukup ya 30 menit ini. Kalau kurang ya kita bisa geser-geser sedikit Bapak Ibu ya. Gitu. Kemudian nanti habis ini ada presentasi, tapi yang akan presentasi nanti adalah fasilitator kelompoknya supaya cepat gitu. Jadi fasilitator kelompok akan fasilitator kelompok akan memilih hal-hal yang lebih yang perlu di-highlight untuk dibawa, diangkat di dalam di dalam forum nanti ya di pleno gitu. Aspek highlight dan lain-lain yang perlu diperhatikan. Oke, sebentar. Pak David ada yang mau dibicarakan soalnya sebentar. Ya, ini ada peserta dari pemerintah pusat ya. Ada kelompok. Nanti ada kelompok per kabupaten kota, itu saya kira pertanyaan ini udah cukup cocok ya. Tinggal nanti kita
untuk peserta dari ada untuk kelompok yang dari provinsi dan pusat, pasti kalau pemerintah pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga pernah melakukan implementasi ya di daerah manapun ya, implementasi di lapangan gitu. Dalam konteks pelaksanaan implementasi tersebut, melihat ada kendala apa gitu. Atau bila Bapak Ibu melihat ada kendala pelaksanaan apapun terkait pengelolaan sampah di level provinsi sendiri dan di level pusat sendiri juga bisa. Jadi bisa berdasarkan pengalaman melakukan implementasi di daerah gitu. Ada program pusat di daerah misalnya, ada program provinsi di daerah, maksudnya di kabupaten kota, atau berdasarkan melihat juga ada kendala di level masing-masing gitu ya, level provinsi atau pusat. Jadi pertanyaan nomor 1 mungkin melihat ke sana ya, gitu. Bisa ke sana. Nanti mungkin saya akan coba masuk juga sebentar ke kelompok provinsi dan pusat ya, untuk coba melihat apakah ada isu ya tentang apa yang didiskusikan gitu. Oke, makasih. Sip, sip. Baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan dikirim ke ruangan masing-masing ya, ke grupnya masing-masing, ke room masing-masing. Teh Iwut siap, Teh Iwut? Apa sudah siap? Masih di set dulu Pak, tapi udah masuk. Oke. Nanti akan sambil bertahap ya, nanti sambil mengisi waktu saya mungkin terus nanti juga akan dijelaskan di kelompok sambil nunggu Teh Iwut mengassign, silakan diteruskan ya Teh Iwut. Itu nanti teknisnya nanti Bapak Ibu silakan menulis isu ya, kendala atau ide, nanti ya kendala dulu ya, kendalanya di dalam kotak-kotak seperti ini. Tinggal ditulis kendalanya apa. Kemudian ini kami bedakan warnanya karena ada 2 kelompok ya. Kalau di sini ada pemerintah pusat dan NPMC. Jadi NPMC apa? Mungkin nanti bisa pilih warnanya mana yang disukai. Tinggal ditulis di dalamnya. Usahakan jangan panjang-panjang tulisannya Pak, Bu, supaya cukup ringkas, padat gitu ya, dan menggambarkan persoalannya sebenarnya kayak gimana gitu, kendalanya. Itu dulu, kemudian nanti pada saat membicarakan ide ya, perbaikan tata kelola yang yang terpikir untuk mengatasi persoalan ini di slide selanjutnya, itu juga silahkan mengisi kotak-kotak seperti ini, diisi dengan kata-kata yang singkat dan padat, yang jelas. Mungkin itu dari saya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang pakai pakai HP ya, dan tidak mungkin pakai komputer gitu karena tidak tersedia dan lain atau karena penyebab lainnya, bisa juga lewat chat, nanti dibantu oleh teman-teman fasilitator kelompok ya, atau bicara langsung gitu. Sambil jalan terus ya, Iwut. Silakan dipindahkan kalau sudah siap Bapak-bapak dan Ibu-ibu, diarahkan ke kelompok di roomnya masing-masing. Pagi ini kita ada 80 orang nih yang hadir di sini. Saya sudah mulai buka roomnya buat Ibu. Oke, siap. Selamat berdiskusi.
Selamat datang lagi teman Bapak Ibu. Memang kalau mendiskusikan persoalan persampahan kayaknya nggak ada habis-habisnya ya, saking kompleksnya. Jadi Selesai. belum selesai juga. Ya, masalahnya waktu kita ini ya agak terbatas, Mbak ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini jadi awalan untuk kayak semacam pemicu gitu ya, nanti untuk diskusi yang lebih panjang terjadi di tempat kita masing-masing bersama dengan para kolaborator ya. Pertama menyampaikan, yang lain belum. Ya, Ya, Bud, terima kasih banyak. sama-sama Pak. Ya, terima kasih Ya. banyak sudah diberikan tadi kesempatan. Ya, Ya Pak, berbagi. oke. Nah, sekarang kita akan berbagi laporan ya, laporan hasil diskusi kelompok. Tapi kayaknya yang presentasi adalah para fasilitatornya. Jadi kita punya waktu sekitar 2 menit maksimal fasilitator untuk melaporkan supaya kita masih punya waktu untuk sedikit tanya jawab gitu ya. Untuk pemerintah pusat mungkin Ricky siap Pi? Ya, baik. Halo, suara saya terdengar, Kang Piki. Terdengar. Iya, terima kasih Pak Piki atas kesempatannya. Jadi apa yang terjadi diskusi di working group di pusat cukup kompleks ya, tapi semoga saya bisa merangkumnya dengan bahasa yang umum dan menangkap isu secara garis besarnya gitu. Yang pertama adalah kendala-kendala yang ada tuh terkait tumpang tindih kewenangan di pemerintah pusat. Jadi sebenarnya ini juga hal yang sulit dan mungkin sudah beberapa tahun ke belakang juga dicoba di-resolve, tapi mungkin masih on progress ya. Dan isunya juga di tahun ini masih kerasa terkait tumpang tindih ini gitu. Karena tiap kementerian tuh memang sudah punya arahan peran tugasnya masing-masing. Jadi pengendaliannya akan sulit kecuali dengan mekanisme rapat awal tahun. Nah, tapi tadi informasi juga dari Bapak Ibu di Bappenas bahwa platform Bappenas tentang platform nasional pengelolaan sampah itu memang diarahkan agar menjadi panduan bareng gitu untuk kementerian-kementerian dalam melakukan tugas teknisnya ya terkait pengolahan sampah, terutama hal-hal yang berkaitan dan masuk ke daerah gitu, supaya tidak ada double kegiatan yang sama gitu. Jadi bisa dicegah dengan mengkolaborasikan kegiatannya atau memundurkan atau seperti apa gitu. Dan ini juga sudah mencakup Monef. Nah, mungkin yang dikuatkan adalah platform ini menjadi benar-benar bisa kuat dan bisa diacu. Kemudian isu berikutnya adalah terkait gap pembiayaan di kabupaten kota. Jadi untuk sementara ini tuh praktik umumnya memang ketika ada bantuan-bantuan dari pusat maupun provinsi perlu adanya asesmen dan komitmen daerah terkait bagaimana bisa melakukan pembiayaan operasionalnya terkait infrastruktur yang akan diberikan. Hanya saja ini komitmen daerah juga sepertinya masih belum kuat gitu. Perlu adanya semacam peraturan atau arahan yang mungkin lebih ke mengarahkan terkait bagaimana pembiayaan pengolahan sampah secara umum gitu, tidak hanya infrastruktur yang diberikan saja gitu. Misalkan tadi ada isu terkait bahwa persen APBD yang untuk ke penanganan sampah itu masih minim gitu, rata-rata masih di bawah 1,5% ya. Seperti itu. Nah, itu juga sedang diarahkan. Kemudian tadi tentang gap tata kelola di kelembagaan, di undang-undang itu kan sudah diatur terkait bagaimana peran pusat, regional, dan kabupaten kota dalam pengelolaan sampah. Yang diacu adalah undang-undang tersebut. Hanya saja dalam teknis implementasi di lapangan, gap tentang kelembagaan ini masih banyak isu gitu. Banyak isunya adalah
bagaimana mekanisme partisipasi mungkin dari pusat dan regional untuk membantu dalam peningkatan kinerja layanan sampah di kabupaten kota. Karena saat ini masih berupa bantek atau bantuan infrastruktur ya, bantuan teknis maupun ini pendampingan. Seperti itu. Terus juga tadi hal yang dibahas adalah terkait peningkatan public awareness melalui kampanye-kampanye nasional, khususnya juga ingin adanya sih aturan terkait penegasan dalam pemilahan sampah gitu secara nasional. Walaupun sekarang pemilahan sampah ada di kewenangan daerah, tapi diharapkan juga adanya peraturan yang menaungi kenapa pemilahan ini harus dilakukan di level nasional. Seperti kita tahu kan itu sudah tercantum sebenarnya dalam Permen 31 ya di PUPR. Nah, tapi mungkin di situ belum terlalu dimunculkan mekanisme penegakannya, insentif, disinsentifnya seperti apa. Itu mungkin menjadi masukan itu ke depan. Terus yang terakhir, isu yang krusial adalah kaitannya dengan bagaimana teknis operasional di daerah. Saat ini tuh di Kemendagri sedang cukup banyak melakukan revisi-revisi peraturan ya. Mungkin kita juga tahu bersama peraturan yang terbaru kemarin dikeluarkan adalah tentang retribusi persampahan yang nanti perlu diacu oleh mungkin tiap daerah. Dan sekarang juga sedang dilakukan perevisian Permendagri nomor 33 ya. Ini di sini tuh ada klausul tentang lingkup pelayanan dari kabupaten kota gitu, yang mulai dari pengangkutan dari sumber sampai ke pemrosesan akhir. Yang saat ini tuh kan di keterangannya baru dari TPS atau TPS 3R ke TPA gitu. Ini sedang dilakukan revisi dan masih proses, dan kita juga menantikan bersama. Dan oh ya, satu tadi masukan juga dari Pak Daniel juga dari Kemendagri adalah memang perlu adanya pemisahan fungsi regulator dan operator di daerah masing-masing. Seperti itu, Kang Piki. Baik, terima kasih Riki. Ini kita sayangnya nggak bisa ada sesi tambahan dari anggota tim yang lain ya. Jadi kita lewat dulu, tapi ini saya tampilkan terus di layar di mana setiap kelompok ada ya. Jadi Bapak Ibu bisa juga mencatat dari sini. Tapi nggak perlu dicatat dalam artian mencatat gitu ya. Jadi nanti kita akan share filenya. Oke, kita pindah ke provinsi ya sekarang ya. Lia apa siapa yang mau atau Bu Catur yang akan presentasi ini? Lia. Ya, saya Kang. Oke, Nanti mungkin ya, Bu Catur bisa menambahkan ya kalau misalnya ada yang kurang. Nah, kalau misalnya kita lihat dari hasil tadi brainstorming mulainya gitu di tingkat provinsi Jabar, Jatim maupun Bali, sebenarnya hampir sama gitu ya kendalanya, di mana mungkin dari aspek peran serta masyarakat dalam menerapkan aturan gitu ya, aturan di tingkat daerahnya ada sulit gitu karena belum sadar dari tingkat masyarakatnya gitu. Itu merupakan menjadi suatu kendala yang umum gitu di tingkat kabupaten kota, ataupun maksudnya pada saat Bapak Ibu mengimplementasikan pengolahan sampah secara terpilah ini gitu. Nah, mungkin hal yang menarik di sini ada gitu ya dari Jawa Barat, di mana sebenarnya ada tugas provinsi gitu ya tapi pada saat kita mencoba pihak provinsi ini mencoba untuk ke pihak kabupaten kota gitu tidak diberikan kewenangan gitu. Jadi maksudnya dalam mengimplementasikannya juga dengan adanya kebijakan-kebijakan dari provinsi, tapi ya dikembalikan lagi gitu kepada pihak kabupaten kota. Itu mungkin menjadi salah satu faktor juga ya ketika maksudnya dari dinas ingin mencoba membantu gitu, tapi itu kan dikembalikan lagi gitu kepada pihak kabupaten kota. Nah, sebenarnya selain itu gitu ya, selain tadi ada di sini diberikan tugas tapi tidak diberikan kewenangan gitu. Nah, itu bagaimana gitu. Nah, terus selain adanya kesadaran masyarakat, kendalanya juga dengan adanya sarana prasarana gitu dari operasional pengadaan sarana prasarana untuk pengumpulan, pengolahan gitu. Itu juga menjadi kendala
sehingga masyarakat itu tuh tidak mau ya untuk melakukan pengolahan sampah secara terpilah maupun terdesentralisasi. Nah, kalau dilihat gitu ya, tata kelola yang perlu dikembangkan dari itu semua sebenarnya diperlukan gitu ya, diperlukan dari seluruh 3 provinsi ini. Kalau yang saya lihat gitu, diperlukan suatu aturan yang lebih teknis gitu. Bahkan di sini sampai ke tingkat kabupaten sampai ke desa gitu ya, kayak semacam perdes gitu. Di sini di Bali juga menambahkan perlu adanya aturan gitu, aturan di tingkat desa ya, atau namanya itu AWIG ya. Supaya ya masyarakat itu tuh bisa menerapkan aturan-aturan tersebut gitu. Nah, mungkin seperti itu Kang Piki ya. Oh ya, mungkin tambahan lagi sebenarnya tadi terkait dengan kalau misalnya kita lihat tadi dari pusat perlu adanya operasional ya di tingkat kabupaten kota ataupun di level tertentu gitu ya. Nah, di sini sebenarnya mengangkat perlu adanya peningkatan SDM gitu. Mungkin selain dengan tadi ya bagaimana untuk operator itu dalam mengoperasikan atau sebagai level operator tuh bagaimana gitu. Nah, itu perlu adanya suatu kebijakan gitu, kebijakan untuk meningkatkan SDM agar tadi ya semua kebijakan yang sudah dibuat, aturan-aturannya itu tuh bisa diterapkan di bahkan sampai level tingkat kawasan gitu ya. Mungkin seperti itu Kang Piki. Oke, terima kasih Lia. Memang ini unik nih posisinya provinsi dengan nasional nih unik ya. Jadi kita perlu dalami lebih jauh nanti di sesi-sesi selanjutnya ya, terutama yang mungkin nanti di sesi 8 juga ada pembahasan tentang ini. Selanjutnya kita coba masuk ke kabupaten-kabupaten ya, kabupaten kota, dimulai dari Karangasem mungkin. Siapa ini yang akan cerita, apakah Ani atau Ray? Ani atau Ray atau ya, Ani atau Ray? Aku aja nih nggak apa-apa. Tadi Ani telat masuk. Siap, Ray aja. Bang Ray. 2 menit, Ray. Siapa, Pik? Slide-nya belum ini. Intinya, intinya teh tadi, nah ini sebenarnya nggak Karangasem aja. Tadi ada bantuan dari Gianyar juga. Jadi ada 2 kabupaten. Yang pertama tuh permasalahannya tuh hampir sama sih, ketiganya bermasalah di TPA nih, di TPA yang overload. Terus partisipasi masyarakat sama kelembagaan. Kalau kalau kelembagaan ini tuh tadi ceritanya terkait kurangnya bersinergi gitu. Terus juga slide selanjutnya, nah ini yang perlu dikembangkannya pertama tadi karena udah ngebahas kelembagaan, maka kelembagaannya yang dibahas. Terus juga tadi yang menarik tuh yang regulasinya, karena harus ada petunjuk teknisnya. Terus ini yang dari Gianyar tadi cerita soal gimana desa-desa tuh jadi peran penting sih. Ini yang perlu dikembangkan tuh tata kelola yang sampai ke desa-desa. Paling kayak gitu aja sih. Kalau Ani mau nambahin boleh. Oke, terima kasih Ray laporannya. Memang posisi kabupaten ini terutama Bali ya, ini agak unik juga ini karena formatnya tuh desa ya, jadi ada kabupaten, desa, dan kemudian ada provinsi lagi. Jadi kabupaten ini juga kayak ada di tengah-tengah ya, karena desa punya otonomi sendiri itu yang lebih unik ya di kawasan di daerah. Belum lagi masalah adat ya kalau di Bali ya. Jadi ada desa adat, ada desa pemerintah gitu. Jadi kurang lebih seperti itu nih yang akan jadi kalau dilihat dari aspek kelembagaan yang berbeda. Oke, kita pindah ke Medan ya. Dul, bisa cerita kondisinya bagaimana, Dul? Siang. Tadi Medan dinasnya nggak hadir.
nggak hadir. Kemudian saya hanya berdiskusi dengan teman-teman Walhi Sumut mengenai tata kelola tadi. Kalau dari teman-teman luar jadinya ya, dari ceritanya dari eksternalnya dinas sendiri, sebenarnya ada beberapa poin. Dari semua aspek sebenarnya masih banyak kendala-kendala yang terjadi. Mungkin ini hanya poin sedikit dari pandangan orang luar dari dinas. Dari aspek kelembagaan sendiri sebenarnya si kelembagaan ini masih terpusat di dinas itu sendiri. Jadi tidak ada pembagian kelembagaan di tingkat kewilayahan ataupun lingkungan. Kalau di Medan itu dia lingkungan, bukan RT RW. Jadi kemudian pelayanan juga itu masih sentral. Jadi DKP sendiri, dinas DKP yang melayani semua pelayanan persampahan di Kota Medan. Kemudian dari aspek pembiayaan tidak terlalu banyak tahu teman-teman. Hanya saja tadi ada informasi dari Kak Filia sendiri dari Walhi. Dari anggaran tahun 2022 ada 17% untuk anggaran pengelolaan sampah di tahun 2022. Kemudian di aspek operasional kalau dibilang ya masih kurang, semuanya masih kurang dari pengumpulan, kemudian dari sarana pengolahan itu juga masih kurang. Aspek regulasi ini belum banyak tahu teman-teman dari Walhi. Dan terakhir peran masyarakat. Kalau peran masyarakat sendiri, kalau kata teman-teman dari dinas sendiri masih melakukan sosialisasi yang sifatnya masih beberapa kali saja, tidak ada sosialisasi yang radikal dan edukasi yang lebih banyak lagi gitu. Hanya sosialisasi sekali dan meninggalkan wilayah yang didampingi itu sendiri. Jadi sekarang masih minim lah untuk aspek dari peran publiknya, karena dari dinas sendiri belum banyak melibatkan terlalu banyak untuk proses pengelolaan sampah di tingkat masyarakat. Mungkin itu aja Pak Pik. Minim kalau informasi dari dinas sendiri memang nggak ada. Siap, terima kasih. Kita pindah ke Gresik ya sekarang ya. Oh, sorry, DKI Jakarta dulu. Mungkin DKI Jakarta ada Kasta sama siapa ini ya? Boleh, Vivo. Oh, Saniar. Oke, Saniar, silakan. Oke, jadi kalau dari DKI Jakarta ada beberapa kendala yang kita coba kelompokkan. Yang pertama itu terkait regulasi. Nah, kalau di regulasi ini belum ada belum ada kesulitan untuk mengimplementasikan regulasinya yang terkait penegakan dan pengawasan. Kemudian belum juga ada juga sistem reward dan punishment atau insentif untuk yang nantinya mendorong adanya pemilahan di sumber seperti itu. Kemudian kalau terkait perencanaan belum ada grand design yang dari hulu sampai ke hilir, dan walaupun sudah ada master plan atau perencanaan pengelolaan persampahan, hal itu masih belum ke tingkat yang teknis yang lebih spesifik. Aduh, sinyalnya jelek. Halo, suaranya aman kan? Nah, selanjutnya terkait masyarakat, masih minim kesadaran dari masyarakat, sehingga masih butuh banyak pendampingan. Dan ada beberapa fakta yang menarik seperti kalau di Kepulauan Seribu ini tidak hanya terdiri dari sampah domestik, tapi ada juga sampah dari marine debris dan dari wisatawan, sehingga memang perlu yang lebih khusus yang nggak hanya terkait dari sampah domestik saja. Kemudian masih minimnya juga penyediaan sarpras seperti pewadahan. Kemudian masih kurangnya kolaborasi pentahelix antara salah satunya masyarakat, kemudian akademis, pihak lainnya seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang kira-kira bisa dikembangkan adalah pertama, warga sendiri perlu didampingi oleh tenaga ahli pengelolaan persampahan. Kemudian khusus di pasar air juga perlu ada pendampingan karena di situ banyak
menghasilkan sampah organik yang menjadi sumbangan besarnya. Kemudian terkait sarana prasarana juga perlu ditingkatkan. Kemudian yang tadi untuk menjawab yang terkait perencanaan perlu ada grand design yang bersifat menyeluruh, serta yang lainnya itu ada kita membutuhkan penyebaran informasi baik berupa visual atau ke masyarakat langsung maupun melalui media sosial. Kemudian tadi juga mungkin tadi terlewat terkait bank sampah. Saat ini itu kurangnya masyarakat yang berminat masuk untuk ikut ke bank sampah karena harga sampah yang dikirim ke daratan itu bisa lebih mahal daripada kalau misalnya mereka mengolah langsung di sumber atau di pulau seperti itu. Sehingga memang butuh treatment khusus dan dukungan dari pemerintah dan yang lainnya. Itu. Terima kasih. Sebagai catatan ini kelompok DKI Jakarta ini dari Kepulauan Seribu ya. Jadi yang dibahas ini konteksnya Kepulauan Seribu ini Windy juga sudah mengklarifikasi di chat ya. Oke, terima kasih atas presentasinya. Boleh pindah ke Gresik. Apa ada Rifki sama Aziz yang jadi fasilitator? Siapa yang akan cerita? Saya di awal kayaknya. Oh, Rifki, oke, siap. Yang nambahin mungkin Rifki atau Mbak Daru. Jadi untuk hasil diskusinya seperti ini untuk aspek anggaran gitu ya, masih ada kendala tentang pengadaan, terus pendampingan. Ternyata masyarakat butuh didampingi, tapi anggarannya tidak ada, jadi akhirnya belum berjalan gitu. Terus ternyata berbagai sarana juga terhambat pengadaannya, tapi juga operasional pun agak terganggu gitu dengan apa ya namanya, masih kurang maksimal untuk terutama pengolahan organik gitu, pemilahan dan pengolahannya, sehingga sebenarnya TPS 3R masih menampung sampah yang tercampur. Padahal ditargetkan untuk sampah terpilah gitu. Terus masih hanya berfokus pada sampah yang bernilai ekonomis tinggi seperti itu. Selanjutnya untuk iuran sampah juga dirasa masih sangat minim kalau pemasukan dari situ. Juga terkait anggarannya masih belum jadi prioritas. Ini hasil diskusi ya dari teman-teman, dari Bapak Ibu DLH dan juga dari Mbak Daru gitu. Terus ada tentang ketaatannya masih rendah untuk masyarakat gitu. Ya, ini lanjut ke ini ya, aspek tata kelolanya. Beberapa yang terpikirkan oleh Bapak Ibu di kelompok Kabupaten Gresik adalah pengembangan terkait RPJMD-nya. Jadi udah ada nih terkait kegiatan persampahan di RPJMD, tapi komitmen anggarannya masih kurang. Katanya masyarakat juga masih perlu diawasi seperti itu. Terus aspek teknis operasionalnya, bagaimana supaya TPST yang dibangun ini bisa mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA gitu. Jadi tujuan dibangunnya TPST adalah antisipasi TPA yang overload seperti itu. Lalu ada juga TPST yang untuk melingkupi wilayah di pedesaan agar di sana lebih maksimal pengumpulan dan pengolahannya. Terus dari Mbak Daru nih paket lengkap terkait aspek regulasi pembiayaan dan kelembagaannya gitu, bahwa perda yang ada, perda existing pengolahan sampah itu masih harus diperbaharui gitu. Selain pengaturan TPST untuk kecamatan, masih perlu ada aspek terdesentralisasi khususnya untuk daerah pedesaan. Jadi sampah juga kelembagaannya jelas gitu, bukan hanya urusan DLH. Perlu ada sistem tata kelola yang terpilah, terutama dari sumber ke TPS, itu yang paling krusial untuk diperbaiki. Itu bisa didorong dengan regulasi, juga sebenarnya ada alokasi dana desa gitu. Nah, terus yang terakhir dari Pak Umaya DLH
kolaborasi kalau bisa masing-masing kelembagaan tuh punya peran, masih punya peluang gitu. Misalnya camat masih punya peluang untuk mengondisikan desa, terus LSM juga masih punya ruang untuk berdiskusi dengan para pemangku kebijakan seperti itu. Gitu. Mungkin yang lain ada tambahan dari Rifki atau dari Mbak Daru? Boleh. Mungkin kita tambahannya disimpan di chat ya, teman-teman. Soalnya ini udah jam Oke. 10. Oke, Pak. Lebih lama dari yang diperkirakan. Punten, maaf. Kita pindah ke Jombang, Malang, Kediri, boleh? Ini ada Dera atau Tomis. Siapa yang mau cerita? Sudah ditentukan? Halo? Atau kalau gitu kita pindah dulu ke Cimahi deh. Ada yang bisa cerita dari Cimahi? Dera nggak bisa unmute ya, kenapa ya? Komputernya agak ngeheng. Bukan. Sekarang mungkin bisa. Silakan, coba. Der. Maaf. Oke, halo semuanya. Ya. Iya, cepat aja Pak. Jadi kita untuk Kabupaten Malang tuh nggak bisa hadir ya. Tapi saya senang bisa berdiskusi bareng Kabupaten Jombang sama Kota Kediri gitu. Dan ini juga sebetulnya di awal udah disampaikan ada perbedaan nih antara Kota Kediri dengan maksudnya dari sisi kota dan kabupaten gitu dalam hal pembiayaan, dan ini juga disampaikan tadi ketika diskusi. Berawal dari ini sih, dari diskusi teman-teman itu, dari identifikasinya itu dari partisipasi masyarakat dulu. Nah mungkin ini kenapa ya kok sampahnya masih tercampur dan segala macam, dan ketika kita telusuri, oh ternyata ini ada kendala di prasarana, lalu ditelusuri lagi, oh iya ternyata ada kendala di pembiayaan, dan setelah ditelusuri kembali, oh iya ternyata dari sisi perdanya pun masih belum tegas gitu. Dan dari sini kita juga untuk tindak lanjutnya ya, dan rencana ke depan tuh yang pasti bakalan perbaiki dari segala macam aspek, dari kelembagaan operasional, pembiayaan, regulasi, dan peran serta masyarakatnya sendiri. Dan mungkin ke depan juga teman-teman dari Kabupaten Jombang dan Kota Kediri akan merespon dari sisi penanganan ya, dalam hal pelayanan pengangkutan, lalu memperbaiki dari segi peraturan daerahnya terlebih dahulu gitu. Entah itu melakukan kajian lebih detail mengenai isi dari perda dan melakukan penyusunan peraturan turunan menjadi perbub. Paling seperti itu aja sih Pak. Oke. Ini ya peraturan turun. Oke. Terima kasih Dera. Ya. Anil, silakan Anil. Lanjut ke Cimahi. Ya, untuk Cimahi, ini belum ditampilkan ya. Untuk Cimahi, tadi kalau dari sisi kendala sih, ada sisi kendala di urusan masyarakatnya ya, ketaatan dan juga memang regulasinya yang memang belum ada gitu. Terus juga terkait dengan kelembagaan di kawasan, plus juga terkait dengan sarana, mulai dari nggak adanya TPA, kurangnya sarana wadah pemilahan, sampai kurangnya lahan. Juga SDM khususnya untuk pengawasan dan monitoring di kawasan. Juga anggaran tuh untuk segala macam lah, mulai dari Sapras, pelayanan pengangkutan, armada, BBM, kayak gitu, itu semua sekarang masih terbatas. Plus masih kurang kajian-kajian. Sekarang realnya TPS 3R itu ada, bank sampah ada, PDU ada, tapi seefektif apa sih itu gitu, termasuk juga kajian tentang pengolahan sampah dan limbah domestik. Itu terkait dengan kendala, sehingga aspek tata kelola yang perlu dikembangkan terkait dengan Sarpras itu perlu yang berteknologi tinggi gitu ya. Contohnya misalkan seperti insinerator yang ramah lingkungan, dan pasti ini perlu dukungan biaya gitu, dan juga ketersediaan lahan. Pembiayaan tuh bisa diatasi dengan misalkan kerjasama dengan stakeholder. Dan juga aspek tata kelola yang perlu dikembangkan yang lain adalah SDM pengelola sampahnya sendiri, serta tata kelola pembiayaan secara umum gitu, karena kita akan bekerja dengan cara yang berbeda. Sekarang akhirnya jadi dari kawasan.
Nah, juga retribusi mungkin perlu juga dioprek gitu, sehingga akhirnya perlu dibedakan antara yang udah milah atau yang belum, kayak gitu-gitu. Nggak bisa sama rata untuk setiap orang. Terus juga perlu meningkatkan tadi kinerja sarana-sarana yang udah ada seperti bank sampah dan lain-lain. Plus ini yang menarik juga tadi bahwa kita juga perlu mengembangkan upaya-upaya pengurangan sampah dari awal gitu. Jadi gimana akhirnya kemasan barang dan jasa itu harus diurus supaya akhirnya berpihak pada aspek pengurangan. Kayak contohnya justru yang perlu dikembangkan adalah toko-toko refill, terus juga pelatihan untuk bikin sendiri supaya nggak nyampah kayak gitu. Itu tadi hasil diskusi dari kelompok Cimahi. Terima kasih. Terima kasih Anil. Kita pindah ke Bandung. Bandung siapa yang akan cerita? Oh, tapi ini siap. background-nya kalau ada suara sih. Jadi tadi sudah cukup lengkap dari Kota Bandung karena memang dibahasnya juga pada aspek tata kelola juga. Jadi saya coba meng-highlight. Jadi kendalanya yang pertama itu dari kelembagaan memang belum ada pembagian kewenangan itu secara jelas antar SKPD termasuk juga dengan kewilayahan. Kemudian yang kedua dari operasional, dari termasuk sarana dan prasarana itu juga bentar ya, harus ada kesepakatan mana yang disediakan oleh Pemkot ataupun kewilayahan, termasuk juga ini di Kota Bandung gitu ya, untuk penanganan pasca Ibu benar terkendala lahan untuk pengolahan. Kemudian yang ketiga mungkin bisa ada yang bisa gantiin temennya? Saya mungkin ya. Coba Maya. Oke, saya bantu. Ya tadi untuk kendala-kendala pelaksanaan sih ada beberapa yang disebutkan, termasuk dari beberapa aspek, termasuk kelembagaan, operasional, juga pembiayaannya. Cuma pada umumnya sih dari kelembagaan ini emang sih untuk dari sisi regulasinya juga untuk Perda, PP maupun Perwal sendiri juga sebenarnya sudah ada gitu, sudah ada. Cuma ini bentuk ke si produk turunannya, produk turunan untuk acuan sebagai implementasi ketika sistem operasional ini dijalankan, begitu sih. Terutama antara SKPD di bawahnya gitu, termasuk dari DLH kewilayahan dan lembaga-lembaga seperti itu sih. Terus kalau dari segi pembiayaan juga, nah alokasi dana terutama anggaran untuk pengolahan sampah ini terutama di skala kota ini kan APBD-nya itu terbatas dan pasti tarik menarik juga dengan kebutuhan alokasi untuk kebutuhan umum lainnya gitu. Nah, walaupun sebenarnya anggaran ini masih dan dinilai masih rendah untuk pengolahan sampah ini, gitu sih. Oke, terima kasih. Oke, mungkin lanjut ke yang tata kelola. Ya. Ada 2 slide, 3 slide. Oke, siap. Silakan. Ya, untuk tata kelola ini sebenarnya untuk kelembagaan termasuk tadi yang nyambung di kendala sih perlu sinkron sama konsep ya. Konsep ini selain sinkron juga perlu dipahami bersama antara SKPD-nya itu. Terus yang termasuk di situ juga adalah terkaitnya dengan SDM dari yang menjalankan sistem tersebut, SKPD mana yang harus menyediakannya di tahap-tahap, misalnya dari DLH itu di tahap mana dan dari kewilayahan itu di tahap mana, agar si sistem yang dari hulu ke hilir secara terdesentralisasinya ini dapat berjalan gitu, terlaksana. Nah, terus untuk terkait anggaran ini, salah satu yang mungkin perlu dikembangkan itu adalah pada penyelenggaraan retribusi jasa pelayanan pengangkutan pengolahan sampah di tingkat kota, terutama untuk kawasan non berpengelola gitu ya, tidak berpengelola sih itu. Terus yang perlu juga diatur itu sebenarnya sarana prasarana yang telah didukung oleh Pemkot baik dari PPK ataupun bentuknya hibah ataupun bantuan
ini teh kebanyakan ditemukannya itu tidak termanfaatkan dengan baik sih. Jadi kayaknya perlu ada aturan juga atau kebijakan yang dikeluarkan untuk pengaturan sarana ini setelah yang didistribusikan ini benar-benar harus dimanfaatkan sesuai dengan kegunaannya. Gitu. Dan satu lagi itu perlu juga adanya monitoring evaluasi serta kejelasan SOP biar apa yang sudah direncanakan dan sudah diimplementasikan ini dapat benar-benar terukur gitu. Terukur indikatornya, terukur apa yang mau kita capainya. Seperti itu sih. Mbak Ayu, mungkin ada mau yang ditambahin lagi? Kayaknya kita nggak bisa nambahin lagi nih. Ini kita harus segera beresin. Satu lagi soalnya nanti nggak ada waktu soal sama untuk Kabupaten Bandung sama Kabupaten Karawang. Ya Siapa mungkin itu dulu saja. Makasih ya, Ismail. Untuk Kabupaten Bandung dan Kabupaten Karawang. Saya Pak. Oh ya, silakan Rian, ayo. Ya, karena Kabupaten Karawang tidak ada, jadi ini fokus di Kabupaten Bandung. Okay. Jadi kendalanya yang pertama ada kepentingan politik pemerintah desa, jadi sehingga program itu kurang bisa berjalan dengan lancar di kawasan. Selanjutnya ada SDM kepala desa yang belum mumpuni. Lalu ada regulasi tentang kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan sampah yang belum detail. Selanjutnya ada kebijakan peraturan yang belum ada atau kurang jelas. Lalu ada proses penganggaran yang belum ditetapkan minimal besarannya dari APBD ataupun APBD desa. Lalu ada pola pikir masyarakat yang masih berpikir praktis, jadi masih kumpul angkut buang atau mungkin masih ada yang membakar di lahan-lahan kosong. Lalu aspek tata kelola yang perlu dikembangkannya ada penumbuhan percontohan pengelolaan sampah mandiri untuk kawasan berpengelola. Lalu ada revitalisasi dan pengembangan usaha bank sampah atau TPS 3R. Lalu dibuat peraturan atau kebijakan yang sesuai dengan kearifan lokal. Lalu juknis dana desa, jadi pembagian persentase yang detail, terutama dalam komponen pengelolaan sampah yang mungkin belum ada, jadi masih belum teranggarkan di tiap desa. Lalu adanya regulasi pembagian peran antara Pemkab, kecamatan, dan desa dalam pengelolaan sampah. Lalu adanya syarat dan ketentuan SDM calon kepala desa agar kepala desa yang terpilih itu yang berkompeten. Lalu kurangnya sosialisasi dan publikasi pentingnya sampah terpilah dari sumber kepada masyarakat. Yang terakhir ada penerapan teknologi yang murah, ramah lingkungan, dan sirkular ekonomi. Itu Pak. Siap. Oke. Terus ini ada yang mau, tadi saya lihat kolom pertanyaan kayaknya ada pertanyaan yang mau diangkat atau Pak David ada tanggapan nggak? Mungkin itu dulu kali. Menanggapi karena waktu, saran saya, ini kamu masih ada presentasi nggak, Pik, ya? Iya, habis ini. Ya, mungkin itu dulu ya. Nanti kita coba cover di Jumat atau tertulis ya pertanyaan. Bapak Ibu, ini karena waktu saya akan masuk ke dalam presentasi yang sudah disiapkan sebelumnya ya sebetulnya karena sebentar. Saya stop share dulu ya. Sebetulnya permasalahan yang Bapak Ibu ceritakan tadi juga kita lihat ya di apa namanya di dalam praktek kita di apa namanya di ini sehari-hari ya pada saat kita mengembangkan model gitu. Sebentar. Apakah sudah kelihatan slide-nya ya? Kelihatan slide-nya ya? Belum, Pik? Oh, belum, sorry. Belum, share screen-nya belum. Nah, slide.
Ini yang akan saya ceritakan sebetulnya tentang pengolahan sampah yang terjadi di kawasan kita ya, di model, tapi bagaimana itu juga merefleksikan persoalan yang ada di lapisan-lapisan atas ya, di apa namanya, di bagian di provinsi maupun di nasional gitu. Di kabupaten kota maupun di tingkat-tingkat yang lain, nasional dan juga provinsi gitu. Nah, kalau kemarin yang Bu Ayu ceritakan kan maunya kita seperti ini ya, bikin ada pengumpulan terpilah yang kemudian dikelola juga secara terdesentralisasi gitu. Dan tujuan dari kenapa kita membuat itu, tujuannya adalah satu, memastikan seluruh sampah terkelola ya, dari kawasan itu terkelola. Yang kedua juga memastikan terjadinya pengurangan sampah dari kawasan ke TPS. Jadi dua hal itu yang mau kita bangunkan. Nah, dalam prosesnya sebenarnya tidak mudah Bapak Ibu. Kalau misalnya kemarin cerita dari Bu Ayu juga kemarin kurang lebih sudah mengcover ini ya. Jadi ada banyak sekali kendala gitu loh. Tadi juga saya dengar yang terakhir ini perlu disesuaikan kondisi desanya, kondisi daerahnya gitu ya, kondisi kota kabupatennya. Bayangkan persoalan yang sama juga terjadi sebetulnya di pada saat kita mengembangkan model ya, teman-teman di Ekoton, PPLH dan Walhi Jatim, Walhi Sumatera Utara juga merasakan itu gitu ya, bagaimana berbagai kendala ini muncul. Ini kita harus mempertimbangkan situasi lokal yang sangat kompleks gitu, dan itu menyebabkan proses pembuatan modelnya itu jadi sangat fluktuatif. Bapak Ibu, ini misalnya kita lihat contoh aja ya, ini studi kita yang terakhir kemarin di Ciaurgelis di Bandung, kelihatan bahwa tingkat kepatuhan itu nggak bisa diperkirakan gitu. Ada RW yang sangat rendah kepatuhannya, dan sebagian besar tuh tidak memilah gitu kan. Ada yang sangat tinggi justru gitu di beberapa RW gitu ya. Sulit untuk diprediksi gitu. Ini kan akan berpengaruh pada banyak hal yang lain ya. Bagaimana paling mudah misalnya seberapa banyak anggaran yang akan diberikan untuk RW-RW yang seperti ini gitu. Kalau misalnya kita mau memastikan pengolahan sampahnya bagus gitu ya. Dan akhirnya kita jadi kalau di Bandung ya, kita jadi mempertimbangkan banyak sekali faktor untuk membuat membangun model di satu RW gitu. Satu, apakah RW-nya sudah siap atau kooperatif nggak sama kita gitu kan. Kedua, sudah ada pengumpulan nggak dari rumah ke rumah, misalnya begitu. Di beberapa tempat yang kita datangi malah tidak ada sama sekali pengumpulan gitu kan. Jadi men-setup pengumpulan itu juga tantangan sendiri gitu ya. Petugasnya apakah dibayar sama RW atau dibayar langsung sama warga. Kalau sama warga yang biasanya kita lihat, warga itu suka ngasih tambahan 5.000 gitu ya, tapi mereka kasih sampah tercampur. Nanti supaya dicatatnya tuh memilah gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Kejadian di lapangan ya ini ya. Jumlah petugasnya cukup apa enggak? Jadwal pengumpulan minimal 2 hari sekali. Dari RW ke RW aja bisa beda-beda Bapak Ibu. Jangankan desa ke desa ya, jadi RW ke RW aja bisa beda polanya. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 hari sekali. Pada saat kita membuat pengumpulan terpilah kan kita meminta masyarakat itu memisahkan organik ya dari sampah lainnya. Yang organik ini kalau sudah 2 hari akan mulai berbau dia. Jadi kalau pengumpulan sampahnya seminggu sekali, wah pasti sulit untuk melakukan pengumpulan terpilah kan, gitu. Karena masyarakat akan ngomel, ini kok sampah saya nggak diambil udah 2 hari nih, gitu. Udah mulai bau. Ada sarana pengumpulannya apa enggak? Gitu ya, misalnya seperti itu. Ada potensi lahan pengomposan atau TPS 3R enggak yang siap untuk menampung mengolah. Itu juga jadi kendala. Nah, jadi kemudian hal ini membuat ya perkiraan ketaatan di awal itu bisa beda-beda. Ada yang 40, ya rata-rata kita lihat 40% yang cukup bagus gitu. Kemudian yang lain-lain bisa jadi lebih rendah. Seperti yang tadi Bapak lihat, Bapak dan Ibu lihat di RW di Ciaurgelis ini bisa beda-beda, berfluktuasi. Dan tingkat ketaatannya pun bisa beda antar kota misalnya. Karena situasi kotanya beda-beda.
Bandung misalnya ada banyak pendatang, ini yang selalu kita temui adalah tingkat ketaatan di Bandung itu cukup rendah karena banyak kos-kosan. Misalnya, wah satu RW itu banyak kos-kosan, yang warganya itu cuma lapor aja ke petugas, ke RT atau RW, tapi dia tidak mau memilah, Bagaimana itu mau diedukasi gitu orang-orang seperti itu yang hanya datang itu malam, kemudian pagi sudah pergi lagi. Sedangkan aktivitas edukasi terjadi siang-siang, gitu kan. Warga banyaknya jadi tergolongnya jadi warga pendatang mereka itu sebetulnya. Di Cimahi agak lebih baik karena memang banyak warganya itu memang asli sana, gitu ya, asli di Cimahi. Dan mereka keterikatan dengan masyarakat dengan masyarakatnya tuh cukup lebih kuat dibandingkan dengan warga pendatang kan. Kalau saya cuma kos di situ, saya datang di situ hanya numpang hidup, kerja aja gitu ya, numpang tidur lah ya, katakanlah kasarnya seperti itu, numpang tidur di kos-kosan, kemudian pagi sudah beraktivitas di tempat lain. Bagaimana saya punya ikatan emosional atau ikatan sosial dengan masyarakat sekitar gitu. Nggak bisa yang seperti ini dipermalukan lewat WA dan lain-lain, itu nggak masuk gitu yang seperti itu. Jadi akhirnya jadi beda-beda pendekatannya gitu ya. Belum lagi masalah fluktuatif. Jadi begitu ini di RW lain yang kita di tempat lain yang kita lihat ya. Jadi 2019 kita bikin edukasi, kemudian 2021 kita cek lagi. Yang Bapak lihat atau Bapak dan Ibu lihat, ada banyak RW yang kemudian dia turun ya ketaatannya gitu. Ada banyak yang turun, ada yang tetap, ada yang turun gitu. Sebagian besar malah turun. Jadi bayangkan aktivitas edukasi itu harus terjadi terus-menerus. Saya mau angkat ini ke konsekuensi logisnya ya, konsekuensi teknisnya. Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Itu satu. Berapa banyak anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai proses edukasi yang terus-menerus seperti ini. Nah, itu yang perlu kita cek ya, bagaimana ini konsekuensinya. Nah, pengurangan sampah ke TPA juga ini konsekuensi dari tingkat ketaatan sebetulnya. Makin tinggi tingkat pemilahan yang taat, ya makin banyak yang bisa kita cegah untuk masuk ke TPA ya. Ini hanya dampak dari konsekuensi dari ketaatan pemilahan tadi. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita lihat kita lihat ini secara holistik ya isunya ya, melihat dari berbagai macam aspek gitu. Kalau misalnya disingkat jadinya seperti ini. Jadi kalau di tingkat TPBB ya di tingkat kawasan ya, yang kelihatan itu tadi juga udah disebutkan oleh sebagian oleh Bapak Ibu di kabupaten kota ya. Masalah kelembagaan, masalah operasionalnya, masalah pembiayaan juga sama seperti ini tadi ada beberapa yang sudah muncul ya. Regulasi juga sama ya. Peran publik gitu. Nah, ini yang mau saya highlight di sisa waktu yang lebih sedikit ini. Kita tuh masih banyak ya menitik beratkan pada kesadaran dan kontribusi sukarela dari masyarakat gitu. Baik dalam pengumpulan maupun dalam pemilahan. Lagi-lagi saya akan tarik ke aspek ke konsekuensi logis di aspek yang lain gitu. Bagaimana ya kalau misalnya kita menitik beratkan pada kesadaran dan kontribusi sukarela, bagaimana kita bisa satu membuat perencanaan untuk alokasi anggaran atau alokasi sarana misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita menitik beratkan pada kontribusi sukarela untuk pemilahan dengan fluktuasi yang terjadi seperti tadi, seberapa besar sebetulnya yang perlu kita anggarkan gitu ya untuk persoalan seperti itu. Belum lagi masalah kinerja, ini kan akan dikontrol kan oleh pihak yang memberi anggaran, yang menyetujui anggaran. Ini kalau misalnya rendah begini bagaimana gitu kan? Harus diedukasi lagi, harus edukasi terus gitu. Kalau cuman kita bergerak mungkin ya 20 RW mungkin ya masih bisa lah tiap tahun. Tapi kalau misalnya kita mau memperluas skala kota, ini perlu dipikirkan gitu. Jadi kita perlu mensinkronkan berbagai aspek tata kelola yang tepat supaya ini bisa menyebar ke bukan hanya skala kota tapi juga skala regional ya, di skala provinsi. Nah, jadi kalau begitu apakah model tadi itu masih penting gitu kan?
kelihatannya kalau saya lihat masih iya gitu. Model tetap penting karena kita punya berbagai macam keragaman ya, keberagaman di tingkat lokal yang secara kalau misalnya orang sains ngelihat model ini kan, kalau ada perubahan kebijakan, misalnya perubahan tata kelola di satu titik, kita bisa berefleksi kepada modelnya. Katakanlah misalnya kita bilang, oke, tahun ini kami akan menerapkan kebijakan ini atau menambah jumlah petugas pengumpul. Bagaimana? Apakah mempengaruhi nggak model ini, terpengaruh nggak tingkat ketaatannya? Itu indikator yang penting yang perlu kita lihat ya. Tingkat ketaatan, kemudian waste diversion, itu hal logis karena kita mau menginginkan, yang kita inginkan adalah sampahnya terpilah, berkurang ke TPA, dan 100% tercover di kawasan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita masih bisa melihat perubahan dari perubahan dari si aspek tata kelolanya ini kepada model yang sedang kita kembangkan di lapangan. Contoh ya, kalau misalnya kita mau melakukan pengawasan ketaatan, pengawasan ketaatan yang dilakukan oleh petugas misalnya dalam pasal 77 Perda Kota Bandung misalnya. Secara operasional berapa beban kerjanya? Visible apa enggak gitu, misalnya seperti itu ya. Secara pembiayaan siapa nanti yang akan menggaji? Kelembagaan ya, nanti lapornya ke siapa ini petugas ini? Kayak kurang lebih seperti itu. Jadi ada pun pasalnya di dalam aturan kita, nanti kita bisa lihat ya ke peraturan daerah masing-masing. Ini hanya contoh. Kalaupun misalnya diwajibkan masyarakat itu memilah, apakah seluruh aspek yang lain itu sudah disiapkan apa enggak untuk mempersiapkan masyarakat itu melakukan pemilahan? Mungkin itu mungkin pesan yang bisa saya sampaikan dalam waktu yang singkat ini. Pak David ada tambahan nggak ya untuk ini? Ya, ya Bapak Ibu. Jadi karena waktu sudah lewat, kita harus akhiri sesi ini. Tapi intinya adalah bahwa kita memang sehari-hari berhadapan dengan sampah yang terus-menerus dihasilkan ya, sehingga kita yang di lapangan akan pasti inginnya ada solusi yang cepat dan instan gitu ya. Sama juga dengan semua masalah emisi karbon, ya itu terkait perubahan iklim dan lain sebagainya, semua juga dihasilkan dari setiap hari terus-menerus dalam jumlah banyak gitu. Tapi kita sebagai pelaku pengelolaan sampah akhirnya melihat kalau kita langsung respon seperti itu, akhirnya nggak kemana-mana juga. Terbukti dari kinerja pengelolaan sampah yang selama ini tidak pernah naik secara signifikan. Artinya kita harus sedikit mundur ke belakang, kita membangun fondasi untuk bisa akselerasi ke depan. Dalam hal inilah kita sebetulnya memikirkan aspek tata kelola gitu ya. Karena seperti yang dikatakan Pak Piki tadi, pengelolaan sampah dengan model yang sebetulnya buat kami sudah bagus, tapi tetap akan terbentur dengan kondisi lapangan yang sangat beragam, ketaatan pemilahannya juga ada yang tinggi, ada yang rendah, gitu. Walaupun model-model kami relatif tinggi dari yang lain, tapi tetap saja tidak memuaskan, gitu ya, karena kita ingin mencapai 100% pengelolaan dan 100% pemilahan. Nah, nanti kita akan terus melanjutkan diskusi ini ya, kenapa isu-isu tata kelola ini perlu jadi perhatian kita di tengah berbagai masalah yang kita lihat urgent di lapangan, supaya kita bisa mengatasi secara efektif ke depan. Mungkin nanti sesi-sesi beberapa part dari yang Piki sampaikan, yang Pak Piki sampaikan ini akan saya review lagi besok. Sore ini kita akan berdiskusi dengan Miko Alino dari Filipina yang akan bercerita bagaimana tata kelola pengelolaan sampah di Filipina yang mungkin bisa jadi inspirasi buat kita semua. Jadi kita tutup sesi hari ini dan kita tunggu jam 1 untuk berdiskusi dengan Pak Miko dari Filipina. Ya. Jadi selamat beristirahat dan selamat makan siang Bapak Ibu. Kita bertemu lagi jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat.
atau jam 2 waktu Indonesia bagian timur ya. Tengah, sorry. Waktu Indonesia bagian tengah. Begitu saja ya dari Piki, ada tambahan dari Pak Piki atau sudah? Ya, saya mohon maaf ini waktunya nggak cukup, tapi slide-nya akan tetap di-share. Jadi Bapak dan Ibu masih tetap bisa baca yang bagian sisanya yang bagian ke bawah. Kurang lebih saya mengulang hal yang sama, cuma di level yang berbeda di provinsi dan di nasional. Kurang lebih seperti itu. Tadi ada kesempatan diskusi kelompok yang cukup panjang juga, moga-moga bisa jadi penyegaran. Yep. Oke, sampai kita sampai bertemu lagi jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang.